Tindak kekerasan yang tidak pantas dipertontonkan dan dilakukan sekelompok orang dewasa di hadapan anak di bawah umur. Pelaku tidak hanya melontarkan kata-kata kasar, namun juga menganiaya para korban. Tidak cukup sampai di situ, pelaku bahkan meminta anak-anak remaja melayani pria hidung belang dan menghisap narkotika jenis sabu. Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlis Tahadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, bocah perempuan berusia 6 tahun warga Dupak Magersari, Surabaya selamat dari percobaan penculikan saat bermain. Kakak korban yang melihat adiknya dibekap dan digendong pelaku langsung melapor ke bibinya dan dibantu warga langsung menangkap pelaku. Pria paruh baya ini diamankan karena diduga akan menculik bocah perempuan usia 6 tahun di Jalan Dupak Magersari, Surabaya, Jawa Timur. Saat kejadian, korban yang sedang bermain di bantaran rel kereta depan rumahnya didatangi pelaku. Korban sempat melawan saat digendong dan mulutnya dibekap. Kakak korban yang melihat langsung melapor ke bibinya yang langsung datang bersama warga dan berhasil mencegah saat korban akan dibawa pelaku. Dulunya main di sini anak itu pagi, terus main ke depan, terus digendong anaknya, teriak-teriak, "Ma, tolong ma, bantuin malah mau diculik." Terus anak saya, masnya ke sini lari, bilang kalau adiknya diculik. Terus saya samperin ke sana. Sempat digendong gitu, Bu? Iya, digendong. Dibawa kemana tadi? Ya gak, di tempatnya aja, belum sempat kemana-mana, cuma digendong. Sementara itu aparat Polsek Bubutan yang mengamankan pelaku membantah kejadian ini adalah penculikan. Pelaku yang tinggal di kawasan Margo Rukun, Surabaya itu adalah orang dengan gangguan jiwa yang menyukai anak kecil. ODGJ. Tapi hasil pemeriksaannya dia menculik. Jadi yang bersangkutan itu memang kesehariannya suka sama anak kecil, suka menggoda anak kecil. Dan kalau obatnya habis, dia meresahkan warga sekitar, suka marah-marah. Terduga pelaku kini dibawa ke polisi ke Liponsus Keputih. Meski diketahui pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur, namun tidak ditemukan data dari terduga pelaku tersebut. Seorang asisten rumah tangga di Situbondo, Jawa Timur, nekat menculik balita anak majikannya. Pelaku yang gagal membawa kabur korban mengaku disuruh guru spiritualnya di Jawa Tengah dan sudah mendapatkan uang muka sebesar Rp500.000. Inilah video amatir saat polisi dibantu warga menangkap asisten rumah tangga bernama Anita yang hendak kabur dengan membawa balita perempuan 18 bulan, anak dari majikannya di Desa Mangaran, Situbondo, Jawa Timur. Ini anak dari polisi, Mas. Saya di kantor aja. Sudah, Pak. Biar hukum saja nanti. Mau ikut ke polisi. Biar aman. Pelaku ditangkap saat berjalan dengan menggendong korban di Jalan PB Sudirman, Situbondo pada tengah malam. Warga yang curiga kemudian melaporkannya ke Samapta Polres Situbondo yang sedang berpatroli. Pelaku asal Jember berusia 38 tahun itu kemudian dibawa ke Polres Situbondo. Sementara korban kemudian sudah kembali ke pelukan orang tuanya yang datang menjemput. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku disuruh guru spiritualnya di Jawa Tengah untuk membawa anak majikannya. Dirinya juga mengaku sudah menerima uang muka Rp500.000. Pelaku itu merupakan suatu pembantunya dari korban. Sedangkan modus operandinya dari pelaku itu adalah diperintah oleh inisial I dan inisial F. Orang itu orang Jawa Tengah melalui handphone. Adapun hubungan dengan pelaku dengan inisial I dan F adalah spiritualnya pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
termasuk mencari orang yang menyuruh pelaku untuk menculik balita majikannya. Hendak menculik bocah laki-laki, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga. Pelaku terpergok saat membonceng korban yang dirayu untuk ikut menunjukkan tempat penjual petasan. Aco, pemuda 37 tahun ini babak belur dan tidak berkutik saat diamankan di salah satu rumah warga di Jalan Landak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini diamuk lantaran kedapatan saat akan menculik seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Orang tua korban yang melihat anaknya dibonceng pelaku langsung mengejar dan memberhentikan motor pelaku yang dibantu warga. Anak korban mengaku diajak pelaku untuk menunjukkan tempat penjual petasan. Kenal, saya keluar di jembatan nih, buru nih, anak di depan digonceng. Nah dia lama aku dapat, dia bilang, saya cuma minta tolong sama anak, Untuk menghindari amukan warga yang emosi, polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui bukan warga setempat. Diamankan oleh warga salah seorang laki-laki yang terduga pelaku. Kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan dari terduga pelaku bahwa pelaku bertanya kepada korban di mana tempat jual petasan. Akhirnya pelaku meminta kepada korban untuk menunjukkan tempat jual petasan tersebut. Tapi kami masih dalami apakah betul murni untuk menunjukkan tempat jual petasan atau memang ada motif lain. Pelaku kini berada di Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut karena diduga terkait jaringan kelompok penculik anak yang marak dan meresahkan warga Kota Makassar. Video dugaan penculikan anak di Medan, Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial ternyata terjadi berlatar belakang konflik rumah tangga. Pelaku merupakan ayah korban yang rindu ingin bertemu buah hatinya setelah 2 tahun berpisah. Pelaku mengaku nekat membesuk anak secara paksa karena selalu dihalang-halangi mantan istri. Heboh video dugaan penculikan anak di Jalan Melur, Medan, Sumatera Utara akhirnya membuat pelaku angkat bicara. Fahmi Idrus Lubis, ayah kandung korban, membantah menculik anaknya. Ia datang tiba-tiba karena rindu dengan anak kandung setelah 2 tahun selalu dihalang-halangi mantan istri yang sudah menikah lagi. Ia membawa teman berseragam TNI agar melindungi dari keluarga mantan istri yang selalu meneriakinya sebagai penculik. Saya membawa beberapa teman saya untuk menjaga saya dari dugaan kekerasan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang membela dan membantu mantan istri saya untuk menghalangi saya bertemu dengan anak kandung saya. Dalam video CCTV, seorang ibu membonceng anak perempuan dicegat 2 mobil putih. Beberapa orang kemudian turun dan mencoba merebut anak perempuan. Akibat keributan ini, warga sekitar berusaha menangkap pelaku. Buntut kasus ini, ibu korban melapor ke Mapolrestabes Medan atas kasus penculikan. Iya, jadi video yang ada saat ini sedang didalami oleh teman-teman penyidik di Polrestabes. Jadi kita tunggu nanti hasilnya ya. Tak mau kalah, Fahmi Lubis pun melaporkan mantan istrinya ke polisi atas kasus penganiayaan di hari peristiwa itu terjadi. Seorang ibu parubaya di Jambi ditangkap warga karena wajahnya mirip dengan terduga penculik yang fotonya beredar luas di dunia maya. Namun setelah diperiksa petugas, pelaku tidak bisa menunjukkan identitasnya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Usai ditangkap, Yeni Borumaya langsung diserahkan ke Babinsa Koramil Jambi Timur. Warga menuding wanita ini sebagai penculik yang fotonya tersebar di pesan singkat. Untuk menghindari amuk massa, petugas membawanya ke Mapolsek Jambi Timur. Selain mirip dengan terduga penculik anak, penangkapan dilakukan warga karena tindak tanduknya mencurigakan. Jadi warga curiga kenapa, Bang? Fotonya mirip sekali sama yang foto yang kejadian
penculikan anak. Oh, tapi belum sempat melakukan apa-apa belum? Belum. Mundar-mandir lagi. Setelah diinterogasi, wanita Parubaya ini memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak bisa menunjukkan identitasnya. Namun karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, polisi akhirnya menyerahkannya ke Dinas Sosial Kota Jambi. Konfirmasi dari masyarakat kalau bahwasannya dia ini penculik anak, terus ternyata data itu kemarin kita cek juga simpang siurnya belum jelas, belum ada yang bisa membenarkan kalau ibunya sebagai penculik anak. Langkah selanjutnya bakal kami serahkan ke Dinas Sosial. Rencananya Yeni Borumaya akan dipulangkan ke daerah asal di Tapanuli Selatan. Seorang asisten rumah tangga nekat menculik anak majikannya yang merupakan anggota TNI dan berdinas di Kodam Jaya. Drama penculikan ini berakhir ketika pelaku ditangkap saat sedang bersama korban di rumahnya di Indramayu. Inilah Sanimah, asisten rumah tangga yang nekat menculik anak majikannya dan dibawa ke daerah asalnya di Indramayu, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan jam setelah dilaporkan, aparat Polres Indramayu dan Kodim 6016 Indramayu menemukan pelaku di rumahnya di Desa Kedokan Agung bersama korban yang masih berusia 10 bulan. Setelah tiba di Polres Metro Jakarta Timur dan diperiksa intensif, Sanimah kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanimah mengaku nekat menculik anak majikannya lantaran ingin memberikan bayi itu kepada saudaranya yang tidak memiliki anak. Namun saat didalami, saudara tersangka mengaku tidak pernah meminta bayi. Oleh karenanya, polisi akan memeriksa kejiwaan Sanimah. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti pakaian bayi dan botol susu milik korban yang ditemukan bersama tersangka. Bahwa yang bersangkutan membawa bayi ini, kemudian sempat juga membawa handphone yang memang digunakan oleh orang tua untuk mengecek dan mengetahui kondisi daripada si bayi yang dititipkan. Karena kedua orang tua bekerja, maka si asisten rumah tangga ini berinisial S yang berkuasa penuh atas pemeliharaan dan penjagaan bayi tersebut. Dalam perjalanan handphone ini kemudian digunakan untuk barter membayar ongkos transportasi menuju Kuningan terlebih dahulu dan Indramayu. Kemudian bayi ini kemudian diserahkan ke bibi daripada tersangka yang kemudian dititipkan begitu saja. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya penculikan bayi anak dari anggota Kodam Jaya itu terekam CCTV Rusun Kodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Korban dibawa pelaku sekitar pukul 8 pagi yang berjalan terburu-buru di jalanan, keluar dari lingkungan Rusun Kodam. Seorang siswi SD diculik dan nyaris diperkosa di sebuah villa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga menghipnotis yang membuat korban terperdaya dan mau diajak ke kawasan wisata Prigen. Warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini dibekuk atas kasus penculikan dan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menunjukkan tempatnya membawa korban di sebuah penginapan kawasan Prigen. Pria 31 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko ini mengakui perbuatannya, lantaran rumah tangganya yang tidak lagi harmonis. Kok bisa nyasar korban ini gimana? Kenal atau gimana? Enggak, spontan saya di tengah jalan itu. Tetangga itu? Enggak. Kenal korban? Tidak. Cuma nanitas berarti ya? Dalam penangkapan, polisi juga menyita motor metik yang digunakan pelaku membawa kabur korbannya. Hasil keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana aja ya korban itu? Cuma ke daerah penginapan itu saja, penginapan di daerah Prigen. Sempat dicabulin deh atau nggak sampai? Inilah detik-detik penculikan siswi SD kelas 6 di Kelurahan Gempeng, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku menghampiri korban dan mengatakan ada paket untuk orang tuanya.
yang harus diambil di villa kawasan wisata Prigen. Korban kemudian meletakkan sepedanya di rumah dan ikut bersama pelaku. Menurut korban, sesampainya di villa pelaku akan memperkosanya. Namun korban berteriak hingga membuat pelaku panik dan mengantarkannya kembali ke rumahnya. Diduga pelaku menggunakan ilmu gendam. Seorang pengusaha cabuli 13 anak di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.